PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra. Kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Terima kasih. Salam untuk kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sambut pemimpin baru. Peta politik berubah. Koalisi berganti haluan. Yang berseberangan bergeser satu demi satu jadi sekondan. Ramai bergabung koalisi. Mungkinkah Indonesia bakal jadi negeri tanpa oposisi? Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Pemirsa dimanapun berada, termasuk juga ada di Ainus Tower Jakarta. Saya akan mengundang para narasumber untuk hadir di panggung Rakyat Bersuara. Yang senantiasa hadir ke panggung Rakyat Bersuara, pakar hukum tata negara yang kemarin jadi tim hukum Anies Muhaimin, Amin. Yang belakangan merapat ke presiden wakil presiden terpilih. Bukan narasumber saya, tapi Caiminnya. Selanjutnya adalah Refli Harun. Bung Refli. Sekarang Babe Haikal duduknya di sini. Anda juga di sini juga nanti. Oh, sini aja ya. Saya tetap mau berseberangan dengan Babe Haikal. Okay. Selanjutnya pemirsa, pendukung setia Prabowo, Haikal Hasan alias Babe Haikal. Assalamualaikum Be, sehat selalu. Silakan Be. Saya panggilkan politisi PDI Perjuangan, Bung Masinton Pasaribu. Ini lama nggak kelihatan. Pertempuran sudah selesai Bang ya? Siap. Nah, sekarang kita di Rakyat Bersuara, termasuk di dapilnya juga. Analis politik dan juga lembaga survei Kedai Kopi, Henry Satrio. Bung Henry, Bung Hensat. Ini kawan lama saya ini. Ya, sama-sama konferensi pers waktu itu, tapi saya yang laporkan. Silakan. Last but not least, pendiri Lokataru dan aktivis hak asasi manusia, Haris Azhar. Bung Haris. Silakan Bung Haris. Silakan. Ya, kita masih menunggu satu narasumber lagi. Kami masih menunggu dari Partai Gerindra dan juga pendukung Prabowo Gibran. Nanti kita akan menunggu seiring dengan jalannya waktu, nanti kita akan tetap menunggu. Dan pemirsa dimanapun Anda berada dan juga pemirsa di Ainus Tower Jakarta, kita akan simak informasi berikut ini terkait dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto berupaya merangkul kawan dalam pertarungan politiknya, dan Pilpres satu persatu dirangkul dan digandeng menjadi kawan sejalan untuk pemerintahan ke depan. Berikut informasinya. Merdeka! Konfigurasi politik berubah usai penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029.
Tak butuh waktu lama, lawan politik menjadi kawan. Prabowo Subianto satsat merangkul koalisi perubahan. PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Bukan hanya PKB yang terang menyatakan akan bekerja sama di pemerintahan Prabowo Gibran. Partai Nasdem pun siap menjadi sekonder. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Sementara rencana pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan masih sebatas wacana. Namun Ganjar Pranowo mengungkap PDI Perjuangan akan berdiri di seberang jalan pemerintahan Prabowo Gibran. Belum memutuskan ya, tapi saya kira kalau lihat statement-statementnya Bu Mega rasanya ya di luar pemerintahan, kan kita tidak kenal posisi. Nah itu saya kira yang penting. Sementara itu, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyatakan partainya terbiasa berada di luar pemerintahan. Dirinya juga berharap Prabowo turut bersilaturahmi ke DPP PKS. Rekonsiliasi politik masih terbuka. Persatuan dan kedaulatan rakyat menjadi alasan meramaikan koalisi. Mungkinkah Indonesia menjadi negeri tanpa oposisi? Hari pertama penetapan Presiden Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran langsung kemudian menuju ke PKB, koalisinya Bung Refli. Ketemu dengan Caimin di sana, sementara Nasdem itu bahkan sebelumnya sudah memberikan sinyal dan kemudian akhirnya menyatakan diri juga bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Saya ingin tanya dulu, Bung Refli, kondisi batin Anda sehat saat ini? Batin sehat, tapi agak batuk. Oh, batin itu fisik kan? Okay. Tapi batinnya sehat ya? Batinnya sehat, walafiat. Ya. Amin. Gitu. Karena saya tidak melipir soalnya, makanya sehat terus. Yang tidak sehat itu yang melipir biasanya. Tapi baru selesai di Mahkamah Konstitusi, ya kalau boleh dikatakan masih basah lah gitu ya. Oke. Tapi kemudian sudah bergabung, Anda terakhir di sini juga mengatakan, kalau saya mau sampaikan kepada Mas Anies dan Caimin, tetaplah menjadi oposisi dan kenyataan itu berubah tidak sesuai dengan harapan Anda. Makanya saya tanyakan kondisi batin Anda masih sehat? Oh, sehat walafiat kalau saya, makanya saya bisa menjelaskan sebaik-baiknya nanti. Oke, Termasuk, silakan. Oke ya. Jadi kalau kita bicara tentang fatsun politik, harusnya yang kalah berada di oposisi, kan begitu. Kalau kita fatsun politik, cuman susahnya yang didukung oleh Babe Haikal ini menggoda. Dan yang digoda gampang sekali tergoda, ya kan? Harusnya Nasdem, PKB, paling tidak saya 01 ya, PKS tetap berada di jalur oposisi. Tetapi sepertinya kita hanya bisa berharap dari satu partai saja, yaitu PKS. Itu pun PKS pun Sudah kasih sinyal juga? Sudah menyodor, bukan lagi sinyal, menyodorkan diri. Sudah mau kasih karpet merah. Iya, Ya. betul. Tetapi Prabowo Gibran tidak datang, lebih milih ke NU, ya kan? Kan itu sudah dilepeh itu namanya. Udah nggak usah lagi menyorongkan diri kan. Tetapi begini, Bung Aiman ya, kita harus lihat mentalitas partai di perubahan ini. Kan dari 3 partai tersebut, mereka ini kan mu'alaf juga dalam beroposisi kan. Oke, Jadi, PKB ya betul, mu'alaf, Nasdem. baru mulai September tahun 2023. Itu pun kan tidak kafa juga karena masih ada menterinya di kabinet. Jadi belum pernah oposisi lah gitu Ya, kurang lebih. kemudian Nasdem juga tidak Iya. punya sejarah oposisi. Baru beroposisi 3 Oktober 2022. Hanya PKS. Nah, hanya PKS yang sudah punya pengalaman beroposisi. Saya sih sebenarnya tidak heran ya. Saya hanya berharap bahwa dengan pengalaman menjadi calon yang di luar mainstream pemerintahan, Caimin belajar bahwa menjadi orang yang oposisi independen itu enak. Ya, enak juga, bisa ngomong apa aja dan lain sebagainya kan begitu. Tidak perlu. Cuman masalahnya saya sadar dia bawa gerbong.
Kalau dia melawan terus, saya kira akan hilang juga itu kepemimpinan dari PKB. Tapi saya juga berpikir, masa sudah berkuasa 19 tahun sejak 2005, nggak mau juga digantikan dengan yang lain. Nah, itu cermin partai yang menurut saya mulai tidak sehat jadinya, ya kan? Surya Paloh kelihatannya ampun-ampun juga beroposisi ya, dipotong sana, potong sini, mungkin juga soal bisnis dan lain sebagainya. Nggak enak dong oposisi kalau gitu. Iya, bagi orang yang punya masalah hidupnya memang nggak enak. Masalah ingin berkuasa, masalah bisnis, masalah keluarga, masalah takut manusia. Tapi bagi orang yang independen, yang nggak punya kepentingan bisnis, nggak punya gerbong dan lain sebagainya, enak beroposisi. Ini Satu pengalaman aja. pribadi nih, pengalaman pribadi ya. Sampai kemudian sempat jadi komisaris kabarnya, tapi kemudian lepas. Iya. Ya saya menjadi komisaris itu sampai 2020, tapi mengkritik Jokowi sejak 2017. Oke, makanya dilepas waktu Jadi itu. bukan karena saya menjadi komisaris lalu diam, enggak. Saya ngomong dan diberhentikan itu soal lain. Tapi yang jabatan yang saya lepas itu diberhentikan adalah, tapi memang betul. Yang saya lepas itu adalah staf khusus menteri. 4 bulan saya lepas. Karena pada waktu itu saya tidak mau rangkap jabatan. Menteri apa waktu itu lupa saya? Saya staf khusus Mensesnek Pratikno. Oh, Pak Pratik, oke. Ya, 4 bulan saja. Dan saya lepas karena tidak bebas ngomong. Nah, jadi komisaris utama kita ngomong, orang heran. Wah, sudah jadi komut pun tetap ngomong. Dikritik sana sini saya. Tapi alhamdulillah 2017 mengkritik Presiden Jokowi, 2020 saya baru berhenti ketika Erick Thohir menjadi Menteri BUMN dan kemudian Jokowi jilid 2. Dan sekarang saya udah bilang, jabatan apapun ya tidak akan kita terima lah. Kita kan di gerbong yang kalah. Masa di gerbong yang kalah kita minta? Yang berharap cemas itu kan Babe Haikal, kira-kira jadi apa ini? Tepuk tangan dong. Kalau saya nggak berpikir apa-apa. Yang saya pikirkan, satu, Undang-Undang nomor 1 1946 itu sudah dicabut. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi masih ada Undang-Undang ITE. Masih. Ya kan? Sehingga saya akan menantang dan menanti Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, apakah perilakunya akan sama seperti Presiden Jokowi yang suka memenjarakan orang yang berbeda pendapat. Oke, ini saya mau tanyakan, ini kan harus disampaikan. Mudah-mudahan tidak, karena beliau ini ya ketika berada di oposisi juga dilapor-laporkan terus. Beliau ini mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, dilaporkan. Ketika ditanya, bagaimana rupanya Nabi Muhammad? Dia bilang dia waktu mimpi nggak bawa handphone. Waktu itu ya? Nggak bawa handphone katanya. Coba bayangkan betapa absurdnya pada era masih saat ini orang mimpi bertemu Rasulullah itu diperkarakan, bayangkan. Nah, di entertain juga oleh. Itu oleh tapi dijelaskan kekuasaan. dulu mimpi ketemu Rasulullah, terus kemudian menyampaikan apa waktu itu? Saya agak lupa waktu itu. Intinya ada seseorang yang melaporkan dan kemudian polisi memanggil saya meminta keterangan. Nggak, Itu isinya aja. waktu itu mimpi ketemu Rasulullah. Ya, itu aja. Tapi kalau nggak salah ada lanjutannya lagi. Nggak ada ya. Oh cuma itu. Kenapa? Ditanya katanya, rupanya seperti apa? Oh iya, gimana? iya. Dalam BAP ditanya, Oh, oke. seperti apa. Saya bilang waktu mimpi saya nggak bawa handphone. Coba bayangkan, absurd sekali kan. Sekarang coba bayangkan, kalau seandainya pada masa Prabowo Gibran begitu lagi, Allahu Akbar ya kan. Mudah-mudahan tidak. Karena kita ingin bayangkan. Tapi kan yang ngelapor orang lain. Nah, Kan gini, nggak bisa Aiman, bisa ya. langsung siapa? No, Presiden no. Jokowi atau siapa? No. Nggak boleh dong gitu. Itu kita bicara tentang gesture kekuasaan. Kalau gesture kekuasaan bilang, saya Prabowo Subianto, saya ingin Indonesia bebas, merdeka dalam menyampaikan pendapat. Saya tidak mentolerir siapapun pendukung saya yang melaporkan orang yang berbeda pendapat. Karena saya ingin bangsa Indonesia cerdas, bukan bangsa Indonesia yang bodoh. Kan begitu. Harusnya dia ngomong begitu dari awal. Jadi kita yang mau mengkritik pemerintahan tidak ragu. Tidak ragu nanti tengok kiri, tengok kanan. Cuma beliau ini hanya bebas dari belenggu penjajahan. Karena Meskipun berapa? 3 bulan, 4 bulan 3 ikut bulan, sidang 4 terus. bulan. 8 bulan. 8 bulan. Coba luar biasa. bayangkan, padahal beliau ini adalah orang yang sangat produktif hidupnya. Jadi tidak produktif hanya mengurusi soal-soal seperti itu. Rocky Gerung juga diadukan. Sekarang Bambang Tri dan Gus Nur masih dipenjara untuk hal-hal yang
sebenarnya ya tidak perlu. Undang-Undang 1 1946 yang kemudian dihapuskan MK itu banyak sekali korbannya. Tapi sekarang jangan salah, ada Undang-Undang ITE yang masih berlaku. Ada KUHP baru yang akan berlaku juga. Karena itu nggak banyak orang yang mau beroposisi ini. Tetapi kalau misalnya perlu kita minta, dan kalau tidak bisa diminta harus diperjuangkan, tolong hargai kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan. Nah itu hakikatnya. Oke. Tapi boleh nggak saya tambahkan dalam perspektif hukum tata negaranya? Silakan. Nah gini, kadang-kadang orang itu salah kaprah soal oposisi. Saya ingin mengembalikan pada rel sesungguhnya ya. Ini pakai teori boleh kan? Silakan. Oke. Kita ini sistem pemerintahan presidensial system. Dalam sistem presidensial itu adalah kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif itu terpisah. Tidak seperti kekuasaan dalam pemerintahan parlementer atau parliamentary government. Karena itu saya katakan sejak tahun dulu-dulu, yang namanya dalam sistem pemerintahan presidensial itu seluruh anggota DPR itu hakikatnya adalah oposisi terhadap pemerintah dalam tanda kutip. Karena dia adalah pengawas. Dia memiliki kekuasaan legislatif, budgeting, pengawasan, dan pembentukan undang-undang. Jadi kalau seandainya nanti ada orang-orang dalam partai tertentu ditarik ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo, Gibran, maka sesungguhnya itu bukan yang ditarik itu bukan partai politiknya by theory, tapi individual basis. Jadi kalau seandainya misalnya ada dari partai X ditarik oleh Prabowo, bukan berarti kemudian legislatif dari partai X tidak boleh mengkritik pemerintahan. Bahkan dia mengkritik menterinya saja boleh. Karena itu hakikat dari sistem pemerintahan presidensil di mana menempatkan semua anggota DPR itu adalah pengawas. Kalau nggak di PAW diganti. Ya itulah masalahnya. Kita masih sontoloyo sistem politik kita. Ada PAW, ada ancaman, ada macam-macam. Bahkan yang lebih konyol lagi adalah ancaman untuk diberhentikan dari partai politik kalau berbeda pendapat. Makanya kan enak orang seperti kita ya. Tidak berpartai politik, ini kan ada yang orang partai politik semua itu, kecuali sana ya. Tidak berpartai politik, kita bebas menyampaikan sesuatu. Tapi sekarang Mas Hinton bebas juga ngomong kok. Siapa bilang? Kita lihat nanti. Kalau PDIP beroposisi bebas dia ngomong. Oke. Tapi kalau PDIP tidak beroposisi agak melipir juga sedikit dia. Oke. Tapi kita harapkan PDIP beroposisi ya. Jangan kayak pendukung partai 01 ya. Belum apa-apa sudah melipir dan menyampaikan selamat pula begitu. Itu Bung Aiman. Ini baru selesai pemilu langsung kecewa sama 01. Padahal waktu itu dukungnya luar biasa. Oh bukan. Kita ini orang yang konsisten. Ya. Orang konsisten itu adalah saya mendukung 01 karena berada di spektrum terjauh dari pemerintahan Presiden Jokowi yang saya anggap gagal. Dalam 4 aspek paling tidak. Konstitusi, hak asasi manusia, kemudian demokrasi dan pemberantasan korupsi. Itu 4 hal yang saya katakan gagal Presiden Jokowi. Maka saya cari spektrum terjauhnya. Tidak mungkin Prabowo, tidak mungkin Ganjar yang in between, maka Anies yang paling jauh. Tapi kita sadar presidensial threshold sudah menyebabkan bahwa kita tidak memiliki kemewahan untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden. Karena harus menggandeng partai-partai agar sampai 20%. Makanya agenda ke depan tetap kita dorong agar presidensial threshold hapus. Coba bayangkan ya. Kalau nanti yang menjadi oposisi itu adalah PDIP saja. Misalnya, semua partai politik diborong oleh Prabowo Gibran ke pemerintahan, maka tidak akan ada calon presiden di luar koalisi istana seandainya mereka tetap bersatu sampai kemudian pemilihan presiden 2029. Karena PDIP tidak lagi memiliki kemewahan seperti kemarin. Sekarang kursinya ya kira-kira 110 saja. Berkurang 18 kursi dari 128 sebelumnya. Jadi tidak bisa langsung mengajukan calon dengan 20%. Harus cari mitra koalisi. Kalau seandainya tidak ada mitra koalisi, maka akan jadi gelandangan PDIP. Partai pemenang tapi tidak bisa mencalonkan presiden dan atau wakil presiden. Dan nggak mungkin untuk koalisi PKS. Ya, belum tentu. In case dalam hal misalnya koalisi istana itu
sampai kemudian 2029. Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan di tengah jalan rontok demi satu dan kemudian banyak yang beroposisi. Terima kasih. Saya ingin break, tapi sebelum saya break, saya ingin ke Babe dulu. Babe disebutkan tadi, kalau cari yang berseberangan, spektrum yang paling jauh ke 01. Babe juga sempat berseberangan dengan Pak Jokowi, tapi dengan Pak Prabowo, Anda mau membantah apa yang disampaikan oleh Bung Refli? Sebelum membantah, justru saya mau membantah Aiman. Yang mana nih? Di awal Aiman bilang Pak Prabowo menggoda ke Bang Refli, dan Bung Aiman mengatakan di awal Pak Prabowo memperkuat barisan. Itu mesti dibantah dulu. Yang ini di paket tadi, paket berita? Enggak, barusan sebagai pengantar. Pak Prabowo sedang memperkuat barisan, kata Bung Aiman, dan Bung Refli bilang Pak Prabowo menggoda. Oke, silakan. Pertama, yang kalau kita lihat PKB, itu Pak Prabowo diundang. Bukan ujuk-ujuk datang. Dan seorang muslim yang baik, itu kalau ada undangan datang. Jadi beliau memposisikan diundang ya datang lah. Nggak diundang ya nggak datang. Kecuali diundang PKS nggak datang. PKS tidak resmi mengundang. Cuman bilang apabila mau datang dikasih karpet merah. Mana undangan resminya tertulis kepada yang terhormat untuk datang, mana? Kalau jelaskan PKB itu jelas mengundang Pak Prabowo untuk hadir. Seorang muslim yang baik menjadi. Jadi jangan juga dikatakan sedang memperkuat barisan. Jangan juga mengatakan kan disebutkan bahwa negara ini perlu untuk membangun sama-sama dan lain sebagainya. Itu kan memperkuat barisan. Maksudnya kan seperti itu. Kalau berada di dalam belum tentu sama dengan pemerintah. Mau ambil contoh sekaligus memperkuat apa yang Bung Refli katakan tadi tentang sistem presidensial. Di PDIP, betapa kerasnya Ibu Ripka Ciptaning, betul? Betapa kerasnya beliau dalam mengkritik pemerintah yang sebenarnya juga orang-orang PDIP. Dia kritik dengan keras yang namanya COVID-19. Dikritik dengan keras yang namanya vaksin. Tapi kan ujung-ujungnya ternyata dipindah ke tambang. Bukan lagi di kesehatan. Sehingga tak terdengar lagi suaranya. Tapi itu sebuah fakta bahwa di Indonesia tidak sontoloyo-sontoloyo amat. Ada orang yang di dalam, dia koalisi, tapi dia menyuarakan kebenaran. Dan ketika menyuarakan kebenaran, ya didukung. Begitu juga Bung Andre Rosiade. Beliau keras sekali di dalam sebagai anggota DPR, keras sekali dalam mengkritik, padahal di dalam. Begitu juga dari belakangan enggak, PDIP Bung juga. Andre enggak belakangan. PDIP lagi teman kita Adian Napitupulu. Kurang keras apa gitu. Jadi jangan terlalu khawatir bahwa kalau tidak ada oposisi maka tidak ada kritik yang berjalan. Lihat aja dalam perjalanan sejarah ada begitu loh, ada. Don't worry gitu loh. Itu yang saya katakan. Terus menyambung apa yang disampaikan pertanyaan dari Bung Aiman. Gini. Ketika saya mengkritik Presiden Jokowi dalam artian betul-betul sebuah kebijakan. Bukan fisik, bukan suku, ras, kelompok, golongan, bukan agama, bukan apapun. Itu sah-sah saja. Sampai sekarang pun apabila ada tindakan yang pantas dikritik, ya dikritik. Termasuk kritik Pak Prabowo juga, Babe Haikal? Kalau ternyata kebijakannya ada yang pantas untuk dikritik, ya kita sampaikan secara langsung lebih dulu. Kalau ya. Maksudnya bisik-bisik? Gini dong, kalau Pak Jokowi nggak ada akses, sehingga bisa di ruang publik. Kan bisa lewat Pak Prabowo. Dan beliau presiden gitu loh. Pak Jokowi itu presiden gitu loh. Jadi kalau kita nggak ada akses untuk ke sana, ya kita bisa kritik. Sekarang Pak Prabowo ada akses. Pak Prabowo kan belum jadi presiden. Tenang, nanti Oktober kita lihat. Sabar Bang Aiman, sabar. Nggak, misalnya jadi presiden. Ini saya bertanya juga, jadi presiden, terus ada sesuatu yang perlu dikritik, disampaikan apa bisik-bisik, itu yang penting. Oleh Babe Haikal. Adabnya ketika kenal, ketika bisa berbicara secara langsung, sampaikanlah dulu secara langsung, itu adabnya. Dan saya akan memegang adab itu. Kalau nggak bisa baru sampaikan secara umum. Kenapa kita yang jadi berdebat ya berdua ya? Enggak, saya mau tanya ini.
Enggak, adabnya itu adalah kita menyampaikan secara langsung agar terjadi perubahan yang signifikan, itu aja. Tidak perlu lagi untuk mencari panggung, panjat sosial dan kemudian viral di mana-mana, itu saya rasa bukan zamannya juga sekarang. Oke, baik. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.